dasar teori pada praktikum kali ini yaitu yang pertama itu solenoid. Solenoid adalah komponen elektromagnetik yang terdiri dari gulungan kawat yang disusun dalam bentuk spiral atau toroid. Lalu ada LED atau light emitting diode. LED adalah semikonduktor elektronik yang menghasilkan cahaya jika arus listrik mengalir melalui material semikonduktor di dalamnya. LED ini umumnya memiliki dua terminal, yaitu anoda, terminal positif, dan juga katoda atau terminal negatif. Lalu selanjutnya dalam praktikum kali ini solenoid akan berfungsi sebagai pengendali untuk mengatur aliran arus listrik yang menuju ke LED. Ketika arus mengalir melalui solenoid, medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid dapat mempengaruhi aliran arus di dalam LED. Jika medan magnet mempengaruhi arus dengan cara yang benar, LED akan menyala. Dan jika tidak, maka LED akan mati. Untuk prinsip kerjanya, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan sirkuit yang terdiri dari catu daya, solenoid, LED, dan komponen pendukung seperti resistor. Ketika sirkuit dinyalakan dan arus listrik mengalir melalui solenoid, medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid akan mempengaruhi arus yang mengalir melalui LED. Jika medan magnet cukup kuat dan arahnya benar, LED akan menyala. Namun jika medan magnet tidak cukup kuat dan arahnya salah, maka LED tidak akan menyala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart atau alirannya praktikum kali ini, yaitu pengendali solenoid menggunakan microcontroller melalui chipset. Cara praktikum ini. Di sini sudah ada diagram dari diagram dari flowchart menjalankan solenoid dengan microcontroller melalui chipset caranya. Yang pertama, memulai praktikum. Lalu yang kedua, menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam praktikum pengendali solenoid. Selanjutnya, menghubungkan komponen menjadi rangkaian. Lalu ketika setelah selesai, rangkaian terbuat, lalu melakukan codingan rangkaian. Ini dilakukan di aplikasi Arduino IDE yang ada di PC atau laptop. Selanjutnya, setelah codingan sudah dimasukkan, lalu bisa memulai simulasi. Apabila running gagal, maka bisa kembali codingan rangkaian tersebut karena barangkali ada codingan yang salah. Selanjutnya, apabila kondisi running sukses, maka bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu menekan tombol pada chipset. Untuk kondisi pertama, yaitu menekan angka tombol itu, yang nantinya solenoid berubah kondisi dari normally close ke normally open. Yang nantinya lampu ini akan mati, mati. Karena pada tegangan, jadi jika diberikan tegangan, maka lampu akan mati. Lalu kondisi kedua, yaitu ketika menekan tombol angka 0, maka solenoid berubah ke dari kondisi normal open ke normal close. Selanjutnya, praktikum atau pengendali solenoid menggunakan microcontroller di chipset selesai dan selesai. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menunjukkan alat dan bahan dari praktikum solenoid. Yang pertama yang diperlukan adalah project board. Kemudian ada resistor. Kemudian ada LED. Selanjutnya ada Arduino. Kemudian ada keypad juga, kemudian ada kabel jumper, male to male dan male to female gitu. Kemudian yang terakhir ada solenoid. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan merangkai rangkaian solenoid dengan komponen yang sudah tadi disebutkan. Pertama, pada baris pertama keypad kita hubungkan ke pin 9 Arduino Uno.
Baris kedua kita hubungkan ke pin 8. Baris ketiga kita hubungkan ke pin 7. Baris keempat kita hubungkan ke pin 6. Kolom 1 pada keypad kita hubungkan ke pin 5. Kolom 2 kita hubungkan ke pin 4. Kolom 3 kita hubungkan ke pin 3, dan kolom 4 kita hubungkan ke pin 2. Oke, selanjutnya untuk merangkai pada project board kita letakkan LED. Lalu kita hubungkan kutub positifnya ke resistor. Selanjutnya kutub negatif kita hubungkan ke negatif juga. Selanjutnya normally open pada solenoid kita hubungkan ke positif. Lalu VCC-nya kita hubungkan ke 5 volt. Ground-nya kita hubungkan ke ground. Input kita hubungkan ke pin 10. Dan ini kita hubungkan ke negatif. Nah, untuk bagian COM pada solenoid nanti kita hubungkan pada positif baterai, dan juga untuk negatif di project board nanti kita hubungkan ke negatif pada baterai. Sekian dan terima kasih, dilanjut. Di sini saya akan memulai pengodingan untuk Arduino Uno pada solenoid. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan library dari keypad dengan mengetikkan include keypad.h. Lalu selanjutnya kita akan membuat custom key dengan mengetikkan karakter custom key. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan input dari rows atau baris pada keypad sejumlah 4 dengan mengetikkan cons byte rows sama dengan 4. Selanjutnya untuk kolom kita masukkan sebanyak 3 kolom dari keypad dengan mengetikkan cons byte calls sama dengan 3. Lalu kita masukkan key atau inputan dari keypad dengan mengetikkan char key rows untuk baris, calls untuk kolom. Lalu kita masukkan karakter dari keypadnya mulai dari 1 sampai yang terakhir bintang sampai pagar. Selanjutnya untuk menghubungkan keypad pin barisnya kepada pin Arduino Uno, kita mengetikkan byte row pins rows sama dengan 9, 8, 7, 6, di mana ini kita menghubungkan baris pada keypad kepada pin 9, 8, 7, dan 6. Lalu selanjutnya untuk kolom pada keypad kita akan hubungkan dengan mengetikkan byte call pins calls sama dengan 5, 4, 3, di mana ini akan menghubungkan kolom keypad kepada pin Arduino Uno pin 5, 4, dan 3. Lalu kita masukkan Mackie map-nya dengan mengetikkan keypad sama dengan keypad Mackie map keys row pins call pins rows dan calls. Untuk kita masukkan untuk inputan lampunya berada pada pin 10 dengan mengetikkan integer lampu sama dengan 10. Lalu kita masuk ke point setup. Untuk serial beginnya kita masukkan 9600. Lalu untuk pin mode-nya yang output kita akan masukkan pin mode lampunya sebagai output. Lalu pada bagian void loop kita akan masukkan terlebih dahulu keypadnya dengan mengetikkan custom key sama dengan keypad.getKey. Lalu untuk kondisi pertama kita masukkan
pada kondisi pertama ini, di mana saat ditekan angka 1 pada keypad maka lampu akan mati atau low. Dilanjut ke void loop, kita pertama masukkan keypad terlebih dahulu, mengetikkan custom key sama dengan keypad.getKey, lalu masukkan kondisi pertama, di mana kondisi pertama ini apabila ditekan angka 1 pada keypad maka lampu akan menyala dengan mengetikkan if custom key sama dengan 1, lalu digital write-nya lampu kondisinya low. Mengapa low? Karena kondisi dari normally open-nya menyala, lampu menyala. Lalu selanjutnya untuk kondisi kedua, kita akan masukkan saat ditekan angka 0 maka lampu akan mati dengan mengetikkan else if custom key sama dengan 0, digital write-nya lampu kondisi high. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan anggota yang lain. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari praktikum solenoid ini. Nah, di sini dapat dilihat pada kabel negatif di project board akan saya sambungkan ke kabel negatif yang ada di catu daya. Kemudian kabel normally open yang ada di solenoidnya akan saya sambungkan ke kabel positif di catu dayanya juga. Nah, jika sudah disambungkan, kita bisa tekan angka 1 pada keypad dan kita akan melihat hasilnya bahwa LED-nya hidup. Nah, ketika ditekan angka 0 pada keypad, LED-nya akan mati. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya gitu ya. Di sini saya menyimpulkan bahwa solenoid merupakan katup yang dapat digerakkan dengan energi listrik dan mempunyai kumparan sebagai penggerak. Solenoid juga dapat berupa elektromekanis, AC/DC, hidrolik, atau pneumatik. Alhamdulillah, pada praktikum kali ini kelompok kami telah berhasil untuk membuat rangkaian solenoid ini. Outputnya adalah ketika ditekan dengan angka 1, solenoid akan berubah dari normally close ke normally open. Lalu ketika ditekan angka 0, solenoid akan berubah dari normally open ke normally close. Mungkin sekian kesimpulan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.